Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin menjelaskan proyek penerapan PLTS off-grid sebagai sumber daya penghangat bibit ayam. Kami beranggota 5 orang, yaitu saya sendiri, M. Iksan, Muzammir, Mirza Pahlevi, Sultan Idrus Abizar, dan Anissa Febrianti. Pada awal masa pertumbuhannya, ayam broiler membutuhkan suhu ruang 32 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius agar pertumbuhannya optimal. Peternak ayam broiler biasanya menggunakan penghangat ruang bersumber listrik dari PLN, namun biaya operasionalnya mahal. Berdasarkan hal tersebut, kami merancang pembangkit listrik tenaga surya off-grid sebagai sumber daya listrik untuk mengoperasionalkan penghangat ayam broiler sekaligus memaksimalkan penggunaan sumber energi terbarukan. Pada proyek PLTS ini kami menggunakan beberapa komponen. Yang pertama ada panel surya. Jadi yang panel yang kami pakai di sini ialah merek Tesla dan output keluarannya sebesar 30 WP atau 30 watt power. Kemudian ada komponen yang kedua yaitu solar charge controller. Jadi di sini fungsinya untuk mengatur tegangan yang masuk dan tegangan yang keluar. Di sini ada beberapa indikator. Jadi yang pertama ini indikator input dari panel. Jadi kabel yang dari panel ini keluar masuk ke charge controller. Kemudian indikator yang di tengah ini dia inputnya berasal dari baterai. Dan yang ketiga ini biasanya indikator dari beban DC. Solar charge controller yang kami pakai di sini spesifikasinya tegangan yang 12 sampai 24 volt sama arusnya maksimal 20 ampere. Terus lanjut ke alat selanjutnya, kami di sini pakai aki atau baterai khusus untuk panel surya. Spesifikasi yang baterai yang kami pakai di sini tipenya yang 12 volt 7 ampere. Jadi kira-kira keluarannya bisa menampung beban yang 84 watt hour. Jadi baterai ini murni baterai kering, beda sama baterai yang di motor ataupun mobil. Selain fungsi baterai ini ialah untuk yang memberi daya ke solar charge controller, sama misalkan mau pakai beban yang DC boleh langsung dari baterai, ataupun yang mau ke beban AC dihubungkan ke alat. Jadi fungsi baterai di sini sebagai sumber untuk charge controller sama ke beban. Misalkan kita mau pakai beban yang DC itu boleh langsung dari baterai, atau misalkan kita mau pakai yang ke AC otomatis dia harus ke inverter terlebih dahulu. Kemudian baru nanti diubah ke DC ke AC. Next, alat selanjutnya inverter. Jadi kenapa kami pakai inverter di sini? Yang pertama, kami menggunakan bola lampu pijar. Secara teori lampu pijar itu menggunakan sumber tegangan AC. Jadi makanya kami perlu inverter di project ini untuk mengubah daya DC 12 volt dari si baterai menjadi tegangan AC yang 220 volt yang biasa kita pakai dari PLN. So selanjutnya komponen terakhir ialah beban. Beban yang kami pakai di sini yaitu berupa lampu pijar, di mana lampu pijar ini bisa menghasilkan panas dari filamen-filamen yang ada pada lampu pijar. Dan lampu pijar ini kami memakai lampu yang 15 watt. Baik, saya akan menjelaskan prinsip kerja dari peralatan panel surya yang telah kita rakit untuk brooding anak ayam. Jadi pertama, aliran dari panel surya ini kita hubungkan ke charge controller. Di charge controller terdapat 3 input utama. Satu input pertama, input dari panel surya. Ini merupakan input panel surya. Selanjutnya
output ke baterai. Jadi daya yang dihasilkan dari panel surya ini digunakan untuk mengisi daya pada baterai. Selanjutnya output daya ke beban. Kami tidak menggunakan output daya ke beban ini, tapi untuk daya ke beban kami langsung menggunakan dari baterai. Karena peralatan yang kita gunakan merupakan peralatan AC, jadi keluaran dari daya dari panel surya ini ke baterai itu dalam bentuk DC. Makanya kami menggunakan power inverter untuk mengubah arus listrik DC menjadi AC. Power inverter yang kami gunakan sebesar 500 watt. Kembali lagi ke charge controller ini. Peralatan telah aktif. Seperti kita nampak, lampu tanda panah ini berkedip-kedip ke arah baterai. Ini tandanya panel surya sedang digunakan untuk mengisi tenaga baterai. Tenaga yang dihasilkan pada saat ini adalah 13,1 volt untuk mengisi baterai tersebut. Nah, menu ini merupakan daya maksimal yang dihasilkan bila mengisi baterai. Apabila daya yang dihasilkan dari panel surya melebihi 14,4 volt, maka baterai tidak akan mengecas karena melebihi daya yang telah kita atur, tegangan yang telah kita atur. Maaf, maksud saya tegangan. Nah, selanjutnya ini daya atau tegangan yang keluar terhadap beban 12 volt. Ini bisa kita atur. Caranya begini, dengan menahan. Nah, bisa kita atur maksimal daya yang ingin dihasilkan ke beban. Cuman karena kita tidak menggunakan beban ini, jadi ini tidak perlu kita atur. Nah, selanjutnya, ini untuk jenis baterainya, baterai yang kita gunakan. Mungkin itu saja untuk controller solar panel. Baterainya, ini baterai yang digunakan mungkin tadi sudah jelaskan adalah dengan kapasitas 12 volt 7 ampere hour. Ini karena tadi sudah saya jelaskan bahwa daya yang kita gunakan langsung dari aki untuk mentenagai lampu yang kita gunakan. Ini sudah aktif, coba kita langsung nyalakan. Nah, power inverter telah menyala. Sekarang kita nyalakan lampu. Nah, ini lampu yang digunakan merupakan lampu pijar dengan daya 15 watt. Kenapa kami gunakan lampu pijar? Lampu pijar ini merupakan beban resistif murni. Dia bekerja dengan cara membakar atau menyalakan filamen yang terdapat di dalamnya. Lampu pijar ini sebenarnya kurang efektif untuk digunakan sebagai penerangan karena memiliki daya yang besar. Namun dalam kasus ini lampu pijar kita gunakan sebagai pemanas atau penghangat bagi anak ayam, karena lampu pijar ini menghasilkan juga menghasilkan panas ya, hangat, sumber kehangatan bagi ayam. Mungkin karena di proyek ini merupakan simulasi, untuk simulasinya kami gunakan satu lampu saja. Namun kalau nanti di penerapan di sebenarnya bisa menggunakan lampu pijar khusus pemanas atau menggunakan pemanas elektrik untuk memanaskan anak ayam ini, menghangatkan anak ayam. Baik, sekarang kami akan menjelaskan hasil uji dari proyek kami, yaitu PLTS untuk brooding penghangat anak ayam. Jadi di sini kami pakai panel surya 30 watt peak dengan spesifikasi 12 volt untuk VMP-nya dan IMP-nya sebesar 2,5 ampere, sehingga daya dari panel 30 watt power. Selanjutnya untuk charging efektif, kami misalkan pada hari pertama sekitar 4 jam, hari kedua 4,5 jam dan hari ketiga 5 jam, sehingga didapat rata-rata charging efektifnya sebesar 4,5 jam per hari, sehingga daya output panel yaitu 30 watt power dikali charging efektif yaitu 4,5 jam, sehingga didapat 135 watt hour. Kemudian lanjut aki yang kami pakai pada project ini dengan spesifikasi yaitu 12 volt 7 ampere hour
sehingga daya akinya sebesar 84 Wh. Untuk mengecas daya aki sebesar 84 Wh ini dengan menggunakan panel 30 Watt power, bisa ngecas berarti selama 3 jam. Selanjutnya kami telah menghitung beban yang kami gunakan pada PLTS untuk loading ini, yaitu kami pada simulasi ini menggunakan satu buah lampu pijar dengan 15 watt yang akan dihidupkan selama 24 jam, sehingga daya bebannya sebesar 360 Wh. Jadi dari hasil uji kami dapat menyimpulkan bahwa untuk proyek ini menggunakan panel surya 30 watt peak, aki dengan daya 84 Wh dan beban PLTS loading 360 Wh. Ini bisa menyimpulkan bahwa untuk ngecas baterai full dengan spesifikasi 15 volt 7 ampere hour dengan panel 30 watt peak butuh waktu sekitar 3 jam. Dan yang kedua, baterai dengan spesifikasi 84 watt hour bisa menyuplai beban lampu pijar yang 15 watt selama 5,6 jam, yang didapat dari 84 watt hour dibagi dengan 15 watt beban lampu pijar. Selanjutnya kesimpulan yang ketiga ialah jumlah aki yang dibutuhkan pada proyek ini, yaitu 5 aki untuk menyuplai beban PLTS 160 Wh. Namun karena untuk memenuhi syarat pada proyek mata kuliah ini, yaitu budget yang dibatasi, kami cuma menggunakan satu aki dengan spek 12 volt 7 ampere hour. Selanjutnya, kesimpulan yang terakhir ialah suhu dari lampu pijar pada proyek ini sebesar 35 derajat Celcius. Artinya simulasi dari proyek ini memenuhi syarat untuk sistem brooding anak ayam, yaitu suhu berkisar 32 derajat sampai 35 derajat Celcius.